mempunyai insiden pada saat bekerja, dan inilah buktinya bahwa salah satu dari jarinya itu putus. Tanggung jawab nggak perusahaan Eta? Perusahaan untuk sementara ya tiap sore maghrib lah ya. Kemarin juga kita teh dibawa, kan di sana harus dibersihin tiap hari. Tiap hari dibersihin, Dibawa ke rumah harus tiap sakit, hari. Jadi saya Terus juga, ya alhamdulillah masih untuk sampai sementara. detik ini masih bertanggung jawab. Ya kalau untuk pengobatan tadi semua temen siapa ya yang mau numpang proses ke Turki, saya harap jangan mau gitu. Gitu aja. Takut kayak saya gini. Gitu aja. Ya itu berarti kan ini pesan dari Kang Kabayan yang gimana sih perihnya gitu selama menunggu proses ke Polandia yang lewat Turki itu tidak semuanya berhasil, karena memang mereka harus menunggu proses itu kan tidak sehari dua hari, tapi memakan. Udah berapa bulan Kang di sini Kang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan TST. Di kesempatan kali ini TST ingin mengajak kalian bertemu dengan salah satu teman kita tenaga kerja Indonesia yang kebetulan sedang tidak beruntung, yaitu mengalami kecelakaan di saat bekerja. Seperti apa dan bagaimana keadaannya, kita ikutin terus. TST akan bertemu langsung dengan orangnya, dan bernama dia adalah tenaga kerja Indonesia berasal dari. Jadi ikutin terus keseruan perjalanan TST untuk kalian semuanya. Jangan kemana-mana, TST akan kembali, dan subscribe dulu karena subscribe-nya gratis agar TST terus bisa memberikan informasi terkini untuk kalian semuanya. Jangan kemana-mana. Nah sekarang Teteh sudah berada di rumahnya teman kita ini. Kita akan melihat dan menanyakan bagaimana kondisinya, seperti apa dan bagaimana sih kronologisnya kejadiannya ini gitu. Mudah-mudahan dia memakai visa kerja ya, jadi kita tidak worry dan sedikit deg-degan gitu. Dan ini juga menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman yang chatting ke Teteh, gimana nih kondisinya, bagaimana. Beberapa dari tenaga kerja Indonesia kita khawatir dengan kondisi kita semuanya. Jadi untuk itu kita akan bertanya langsung dengan orangnya. Inilah orangnya. Nih keadaannya sehat nggak? Coba ditunjukin. Ini. Nah, jadi inilah benar-benar ya, bukan tipu-tipu. Jadi benar-benar kondisinya, cuman secara fisik alhamdulillah dianya sehat, nggak kurang suatu apapun. Tapi ternyata dia mempunyai insiden pada saat bekerja, dan inilah buktinya bahwa salah satu dari jarinya itu putus. Dan seperti apa ceritanya? Jadi akan disampaikan langsung oleh orangnya ya. Nama saya Kabayan dari Jawa Barat. Saya datang ke Turki sebenarnya bukan mau kerja, numpang proses, tujuan ke Poland. Itu pun sesuai pengarahan dari PT. Tapi setelah datang ke Turki, kita disia-siakan oleh PT, nggak diurus lah gitu. Untuk bertahan hidup kita terpaksa bekerja serabutan. Kebetulan saya dapat kerja di garmen. Terus bekerja di garmen bagian packing itu pakaian. Setelah kerja ya mungkin ya harus insiden, terpaksa tangan saya ini putus, kejepit mesin press, dan sampai tangan saya putus. Kejadiannya pas hari Senin jam 3 sore. Waktu kejadian saya sok kaget lihat jari tangan ini putus. Teman-teman sampai nangis lihatnya gitu. Terus saya dibawa ke rumah sakit, pulang ya lama lah prosesnya karena saya minta disambung sampai masuk rumah sakit 1, 2, 3 sampai 5 semuanya nggak ada yang sanggup. Saya dibawalah ke rumah sakit. Kalau dari itu ke Jakarta lah, ada yang sanggup rumah sakitnya, tapi perusahaannya tidak sanggup karena biaya mahal. Terpaksa saya nggak disambung tangan ini, hanya diet sebegini aja. Rumah sakit nih, kejadian jam 3 nih, berarti perusahaan bertanggung jawab langsung membawa ke rumah sakit. Nah terus beberapa rumah sakit tuh alasannya kenapa sampai harus beberapa rumah sakit yang didatangi? Karena nggak sanggup.
menyambungnya. Nyambungnya nggak sanggup, yang nyambungnya nggak sanggup atau ada alasan tertentu? Sambung rumah sakitnya nggak sanggup, hanya satu rumah sakit yang sanggup. Oh, rumah sakit gede berarti kan ya? Oh, rumah sakit gede itu ternyata udah dapat. Ini yang keberapa? Yang ke-6 apa yang ke-7? Yang ke-6. Yang ke-6 tuh dapat rumah sakit gede nih, bersedia untuk nyambung. Kenapa masih tetap nggak bisa disambung? Nggak salahnya biayanya. Biayanya kok mahal gitu? Biayanya mahal, terus kan kita nggak ada kontrak kerja, itu istilahnya sebagai merasa iba lah mungkin. Kalau kita pakai visa kerja kan udah jelas 100% tanggung jawab perusahaan. Dikarenakan kita serabutan lah gitu. Berarti freelance meren gitunya, kerjaan atau freelance. Jadi ini mas segini juga alhamdulillah gitu kan. Jadi alhamdulillah masih ada rasa jawab. kasihan, bertanggung jawab gitu. Karena lihat buntung langsung lihat sendiri gitu. Nah berarti kamu udah kerja di pabrik itu udah berapa lama? Karena kita kerja serabutan ya, dari perusahaan satu ke perusahaan lain, mungkin baru dua minggu lah. 2 mingguan? Ya sekarang 3 minggu yang sekarang kejadian tuh. Itu teh digajinya kumaha? Tapi gaji mah lancar? Gaji lancar. Per hari, per minggu? Per minggu, setiap Sabtu atau Jumat kita gajian. Gajian? Oh alhamdulillah, berarti digaji sabarata gajinya? Gajinya 140 per hari. 140 per hari. Terus dibayarnya per minggu gitu? Per minggu. Oh tapi lancarnya gajian mah? Lancar gaji. Oke. Berarti kan kejadiannya ini pada hari Senin jam 3 sore, kemudian karena dari rasa kasihan dari bosnya itu dia membawa ke rumah sakit. Tetapi dengan beberapa kali rumah sakit, mungkin rumah sakit kecil, akhirnya sampailah dia di rumah sakit besar dan yang menyanggupi untuk menyambung. Tetapi ternyata ada faktor lain, yaitu faktornya adalah biaya. Ternyata karena ini atas rasa kasihan dan ternyata Kabayan ini tidak punya kontrak kerja atau pisah kerja di tempat dia bekerja, akhirnya dengan rasa kasihan aja hanya untuk aslinya dijahit biasa aja ya. Dijahit biasa aja gitu. Nih, jadi kulit ini nih diambil ke atas. Diambil buat untuk nutupin kulit Astagfirullahaladzim. Dikerut gitunya. Iya, disisit lah orang Sunda mah. Disisit, kenutupan. Sekarang harus kulit hidup. Yang bikin paling nyut-nyutan teh ini sampai sekarang teh. Nyanya tuh kan istilahnya kan normal disesuaikan mana kita nyut. Ya ini sampai sekarang teh ini yang nyut. Ini mah nggak terlalu lah. Ini yang nyut-nyutan sampai sekarang ini. Bener. Nah sekarang gini, sekarang kamu ada di sini masih tanggung jawab nggak perusahaan itu? Perusahaan untuk sementara ya tiap sore maghrib lah ya. Kemarin juga kita teh dibawa, kan di sana harus dibersihin tiap hari. Tiap hari dibersihin, harus tiap hari. Terus juga, ya alhamdulillah masih untuk sampai detik ini masih bertanggung jawab. Iya, kalau untuk pengobatan, tapi masih tanggung jawab untuk ini. Oke. Berarti alhamdulillah Kabayan ini bernasib baik walaupun dia tidak baik sebetulnya. Bernasib baik dalam arti dia mendapatkan bos yang bisa bertanggung jawab. Padahal normalnya kalaupun tidak bertanggung jawab ya tidak kenapa-kenapa karena dia datang secara freelance. Cuman karena memang dia berarti bosnya baik aja gitu. Jadi teman-teman inilah jadi jangan salah paham kenapa Kabayan ini mau sharing dengan kalian semuanya. Beliau itu menyadari bahwa dia itu datang karena ingin proses ke Polandia tapi stay di Turki. Untuk bertahan hidup, dia itu mencari pekerjaan dan akhirnya mendapat insiden seperti ini. Jadi intinya bahwa untuk kalian semuanya yang calon pekerja migran Indonesia yang mau ke Turki yang tidak mempergunakan visa kerja atau teman-teman yang ada di Turki tapi misalkan tidak menggunakan visa kerja, mungkin hal-hal yang buruk jangankan untuk kalian, mungkin untuk kami pun yang mempunyai visa kerja pun mungkin saja dalam keadaan tidak baik bisa saja terjadi insiden. Tetapi mungkin perbedaannya kami di visa kerja itu kami punya asuransi yang akan membackup. Dan untuk kalian yang tidak mempergunakan visa kerja tapi terjadi insiden seperti Kabayan ini, bukan mungkin udah kenyataan kan, tidak ada asuransi, dia harus ke sana sini ke rumah sakit berganti-ganti hanya karena keberuntungan aja, kebaikan dari bosnya aja jadi setiap hari pun dikontrol, dirawat gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan tidak semua perusahaan akan akan melakukan hal yang sama gitu. Nah sekarang pesannya Kabayan untuk teman-teman yang masih ada di Indonesia ataupun yang sudah berada di Turki, apa nih pesannya dengan kejadian seperti ini? Jadi semua teman siapa ya yang mau numpang proses ke Turki,
Saya harap jangan mau gitu. Gitu aja. Takut kayak saya gini. Udah aja. Ya itu berarti kan ini pesan dari Kang Kabayan yang sudah mengalami gimana sih perihnya gitu selama menunggu proses ke Polandia yang lewat Turki itu tidak semuanya berhasil karena memang mereka harus menunggu. Proses itu kan tidak sehari 2 hari tapi memakan. Udah berapa bulan Kang di sini Kang? Jadi inilah cerita dari salah satu teman kita yang mungkin bisa dialami oleh semua orang. Untuk teman-teman yang memang memproses kemanapun atau mencari pekerjaan di Turki, khususnya untuk pada pria, tolong memperniakan visa kerja karena memang sulit banget kehidupan di Turki sekarang. Jangankan untuk kalian pria-pria yang baru mau datang ke Turki, untuk kami sendiri saja yang mempergunakan visa kerja dengan perekonomian Turki yang sekarang ini cukup berat, tetapi kami tetap menjalaninya. Apalagi kalian yang mau datang ke sini tanpa menggunakan visa kerja, kalian akan sangat sulit banget untuk mencari pekerjaan karena standar dari gaji itu di Turki sekarang di bawah Indonesia. Jadi semoga sharingnya dari Kabayan ini menjadikan pelajaran untuk kalian semuanya, untuk kita semuanya tentunya untuk lebih bisa menjaga diri di negara orang, walaupun intinya kita adalah ingin mengubah kehidupan menjadi jauh lebih baik. Jadi makasih ya Kang, semoga cepat sembuh, semoga semua proses yang Akang mau dikabulkan dan semoga segera segera berangkat ke Poland. Mudah-mudahan ada jalan ataupun ada solusi yang terbaik. Jadi untuk kalian semuanya tetap semangat dan berpikirlah berulang kali kalau memang ingin ke Turki, khususnya untuk kaum pria. Jadi jangan kemana-mana, ikutin terus kelanjutan dari video kami karena nanti akan ada kami sharing kenapa sih kaum pria tidak boleh datang ke Turki dengan karena akan sangat berat banget. Kita akan menyuguhkan kehidupan yang real yang ada di lapangan untuk kalian semuanya. Tetap jaga kesehatan dan sampai ketemu di video berikutnya.